Kamu mungkin pernah ya punya banyak aktivitas yang pengen kamu lakuin, tapi kamu ngerasa waktu 24 jam yang kamu punya itu kayak singkat banget gitu. Atau justru sebaliknya, kamu bingung bagaimana caranya menghabiskan waktu karena kamu ngerasa nggak punya hal yang mau kamu kerjain selama 24 jam atau satu hari. Mungkin ini saatnya ya Tribuners buat kamu mulai membuat jadwal harian atau to-do list, karena ternyata banyak banget manfaat yang bisa kamu temuin ketika kamu mengatur aktivitas harianmu dan membuat to-do list tentunya. Dan di segmen Tribun New Style kali ini, Hakim bakal nemenin kamu buat ngebahas manfaat mengatur jadwal harian dengan to-do list. Yang pertama itu bisa membantu manajemen waktu kamu. Jadi kalau kamu ngerasa nggak pernah memiliki waktu yang cukup untuk melakukan sesuatu, ini mungkin karena kamu tidak menjadwalkan waktumu itu dengan efektif. Jadi kayak misalnya jam 5 harus bangun, terus olahraga pagi, sarapan. Nah itu dijadwalkan, itu bisa memanage waktu kamu 24 jam kamu itu menjadi lebih bermakna. Ini terjadi karena kamu tuh kayak berlari-larian terus gitu loh, nggak bisa memanage waktu dari hal satu ke hal yang lain, pindahnya tuh cepet banget tanpa benar-benar dipikirkan segalanya secara keseluruhan. Dan membuat jadwal harian ini memungkinkan kamu juga untuk merencanakan kegiatan setiap ada acara, setiap ada janjian sama pacar kamu, sama dosen kamu, atau cuman mau beli apa gitu keluar gitu ya. Nah ini tuh bakal ngebantu banget ya sama aktivitas kamu sehari-hari, sehingga kamu tahu apa yang harus kamu lakukan tanpa takut kehabisan waktu selama 24 jam itu. Kamu juga bisa menetapkan tanggal jatuh tempo, dan ini tuh kayak waktu-waktu tertentu gitu loh, kebutuhan-kebutuhan tertentu. Misalnya di hari Minggu gue harus hangout sama keluarga gue di tempat-tempat yang deket. Gue jadwalin nih minggu ini dari jam ini sampai jam ini waktu gue buat keluarga. Abis itu gue bisa produktif dengan hal-hal yang lain. Itu bisa kamu lakuin dengan membuat to-do list. Dan selain membantu manajemen waktu kamu, ternyata bikin to-do list setiap harinya tuh bisa bikin kamu lebih produktif. Terlepas dari apa itu produktifnya kamu, mau itu kamu jualan, kan banyak banget ya selama era PPKM dan pandemi ini, banyak yang berbisnis mulai dari kecil, ngerintis kayak gitu. Itu banyak banget. Ada juga yang mungkin produktifnya itu membaca buku, atau membantu orang tua, atau membantu orang-orang di sekitar rumah kamu. It's okay, nggak masalah. Jadi yang penting membuat to-do list ini bisa mengatur jadwal kamu, kapan kamu harus produktif, kapan kamu harus istirahat, kapan kamu harus, dan lain sebagainya. Itu harusnya itu ditulis dengan rinci di to-do list kamu. Kalau misalnya kamu kesusahan ya dalam membuat to-do list, di handphone itu sudah banyak banget aplikasi yang bisa kamu gunain buat bikin to-do list harian kamu menjadi lebih tertata rapi. Kayak Hakim saat ini juga pakai yang namanya aplikasi apa ya, lupa, tugas harian atau apa gitu. Kamu bisa cari di Play Store, gratis, dan downloadnya itu gampang banget, pakainya juga gampang banget. Ini kamu juga penting banget ya punya alat kayak aplikasi-aplikasi kayak gitu, karena kan sekarang bangun tidur itu ngebukanya bukan apapun tapi handphone yang sering dibuka. Dan cara mengatasinya emang untuk membuat hari kamu lebih produktif, membuat to-do list kamu dengan cara memakai aplikasi yang ada di handphone kamu. Back to the topic, untuk keproduktifan yang kamu punya, itu harus kamu jadwalkan juga, seperti halnya misalnya nih, bekerja, habis bekerja terus mengatur rumah, membersihkan rumah, membantu ibu, bapak, and everyone yang ada di rumah kamu. Gak masalah, itu bisa kamu atur dengan membuat to-do list. Kalau kesusahan, malas nulisnya di kertas, bisa pakai aplikasi yang Hakim bilang tadi. Kemudian, membuat to-do list harian kamu itu juga bisa meredakan stres. Stres ini emang punya banyak bentuk ya Tribuners, tapi seringkali disebabkan stres ini karena rasa-rasa capek, rasa-rasa kewalahan maksudnya. Kayak ngerasa, aduh gue bosen nih kayak gini-gini terus. Nah kamu kalau misalnya sering stres karena kesibukan kamu, terlalu sering giat bekerja mungkin, atau terlalu banyak nganggurnya, juga bisa memunculkan stres guys. Jangan dianggap hal yang remeh kayak gitu ya. Terlalu banyak tuntutan itu juga bisa, atau bahkan nih ya yang suka makan di rumah, terlalu banyak makan juga bisa bikin stres gitu. Dan pengaruh
dari tingkat kesetresan kamu ini bisa kamu atasi dengan membuat to-do list kamu. Kayak misalnya harus makan tuh kapan aja sih, harus tidur tuh kapan aja sih, harus kerja tuh kapan aja sih. Jadi kayak dalam otak kita tuh nggak capek gitu. Kita nggak khawatir dengan apa sih yang bakal kita lakuin nanti, karena di to-do list kita yang udah ditulis di handphone atau di kertas itu udah ada abis ini, abis ini, dari A, B, C, D sampai tuntas di 24 jamnya kamu itu. Kemudian membuat to-do list harian itu juga bisa bermanfaat buat kesehatan. Seperti yang bisa kamu bayangkan kalau jadwal harian itu ngebantu kamu tetap sehat dalam berbagai cara, bahkan tadi bisa meredakan stres. Ini bisa membantu kamu merencanakan hal-hal yang mendatangkan kesehatan fisik seperti diet dan olahraga. Karena Hakim pun juga sering nulis di to-do listnya Hakim, setiap pagi ada workout, ada bersepeda juga, terus menanam tuh maksudnya mengurusi tanaman, terus jadi bantu ibu, bantu siapapun yang ada di rumah, ngebaca buku, nulis apapun, nulis to-do list, diary, itu juga bisa. Ini bermanfaat banget buat kesehatan kamu, terutama untuk fisik dan juga mental kamu. Kamu bisa menjadwalkan janji temu dengan dokter kamu juga secara teratur dan memastikan kamu mendapatkan cukup udara segar dan vitamin D di setiap harinya. Kamu harus menjadwalkan itu, DD gitu di halaman rumah, gak masalah. Dan yang terakhir, to-do list ini bisa meningkatkan kreativitas kamu dalam hal-hal yang bisa bikin kamu produktif itu tadi. Kayak misalnya ya, baik nganggurnya kita nggak ngerti mau ngapain, bisa ngegambar, bisa nulis, terus bisa baca, atau bisa juga berjualan online yang sekarang lagi happening banget di lingkungan kita ya kan. Itu juga bisa kamu lakuin Tribuners. Dan itu adalah beberapa manfaat yang bisa kamu temui ketika kamu mengatur jadwal harian kamu dengan baik dan bisa melaksanakannya juga. Kamu harus ngerasain ya, nyentang to-do list itu nikmat banget di aplikasi yang Hakim bilang tadi, yang di Play Store kamu bisa cari banyak banget aplikasi to-do list harian gitu, atau penjadwalan harian itu udah banyak banget yang muncul. Kamu tinggal download aja dan temuin aplikasi yang pas buat kamu. Mungkin itu aja, selamat menjadwalkan keseharian kamu, semoga bermanfaat. Hakim mau pamit, tapi sebelum itu Hakim juga berpesan karena masih dalam situasi pandemi COVID-19, kamu harus tetap menjaga protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak atau menjauhi kerumunan. Hakim pamit dulu karena Hakim juga mau nyiapin to-do list Hakim di hari berikutnya. Sampai jumpa.